kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Koperasi Sumeneb, yang kami hormati Bapak Kepala atau Ketua Umum OKUJ Indah Makmur beserta rombongan, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, para pengusaha-pengusaha sukses dari Sumeneb. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di sini, yaitu dalam kegiatan roadmap pembinaan UMKM dari OKUJ yang hari ini jadwalnya ada di Sumeneb, dan tadi disebut materi akan dibawakan oleh Mas Nuril Alam gitu ya. Tapi hari ini Mas Nuril Alam mengisi di Pamekasan, Sampang ya. Dan hari ini yang mengisi Bapak Ibu adalah atasannya Mas Nuril Alam, direktur kami langsung, yaitu Bapak Umar Gaddafi. Jadi insya Allah nanti bisa sharing-sharing lebih bebas kalau di beliau. Kedoaannya salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Senantiasa kita bersolawat, semoga diakui sebagai umat beliau dan mengajarkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke materi, kami perkenalkan dulu, meskipun nanti ada perkenalan khusus mungkin dari Bapak Umar. Pemateri kita nanti kita akan belajar formnya santai dengan beliau Bapak Umar Gaddafi, MPD MOS. Yang pertama, kesibukan beliau sebagai Direktur Jatim AEP Microsoft Certificate Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai owner Ibu Akademi, perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultan digital usaha maupun pendidikan. Yang hari ini bersama OKUJ juga sebagai anggota OKUJ, pengurus Polso untuk membina UMKM yang ada di Madura. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan berbahagia, sebelum kita masuk, saya ingin menjelaskan yang biasanya kami sampaikan di setiap kali mengisi workshop gitu ya. Sebuah riset bahwa ketika kita mau belajar itu kita harus mengaktifkan atau mensekresikan hormon yang namanya hormon endorfin. Hormon apa Bapak Ibu? Endorfin. Hormon endorfin ini menjadikan kita cepat tangkap, menjadikan kita awet muda, gitu ya. Yang sering baca, nah itu namanya adalah hormon endorfin. Kalau Bapak Ibu, lawan dari hormon endorfin namanya hormon serotonin. Nah kalau Bapak Ibu ketika belajar yang dikeluarkan itu hormon serotonin, nah maka belajarnya pasti malas-malasan, karena serotonin ini juga mereduksi sel biar cepat tua, gampang marah, gampang stres. Nah hari ini kita akan aktifkan dulu hormon endorfin kita sebentar. Bagaimana caranya? Senang. Caranya adalah bergembira. Apa Bapak Ibu? Bergembira. Sedikit kita bergembira, betul. Saya ajari senam otak ya. Kita lakukan senam otak yang mungkin sudah banyak lihat di YouTube. Hari ini kita sambil tersenyum, kita praktekkan senam otak. Sebentar saja, mohon dengan hormat Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Kita senam, kita berbahagia bareng-bareng. Oke, dan saya maju dari depan, mohon izin. Sarannya cuma mudah, cuma Bapak Ibu tersenyum sambil kasar bergembira. Ini saya yang ada di depan. Gerakannya ini saja. Salah-salah yang penting gembira gitu ya. Siap? 3, 2, 1. Oke. Sambil tersenyum. Ayo semangat. Kembangkan semangat. Oke. Tangan digerakkan atas bawah.
Tembak sama dua. Bis sama apa? Bis. Tembak ya Bu. Ditembak. 3, 2, 1. Yang mau ditembak bisa. Habis itu tangan kiri putar ke belakang. Telinga sama hidung. Bukan telinga, bukan telinga loh itu ya, telinga sama hidung. Biar nggak ngantuk ya. Ibu-ibu senang nggak hari ini? Kalau sudah senang berarti endorfinnya sudah tersedia. Nah, ya. Ini senang mengurangi resisten apa? Kemudian stres dan stroke. Ini namanya senang otak. Bisa dilatih, bisa menyeimbangkan kemampuan otak kanan dan otak kiri. Oke, langsung saja kita langsung masuk kepada materi. Nanti kita forumnya santai 1-2 jam, kemudian kita tanya jawab. Atau nggak sampai materi dulu, baru kita tanya jawab ya. Kami persilakan kepada Bapak Umar Gaddafi untuk mengisi acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya beri Bapak ya. Alhamdulillah akhirnya ketemu dengan ibu-ibu sekalian yang sudah ada di grup semua. Ada di grup WA, boleh angkat tangan yang sudah ada di grup. Boleh tangan. Semua ya. Oke, alhamdulillah. Jadi nanti pasca acara ini tentu saja kita terus berkomunikasi karena waktu kita kan terbatas membahas marketing gitu Bapak ya. Oke. Sebelumnya harusnya yang berbicara di depan adalah Mas Nuril. Mas Nuril Alam saat ini ada di Sampang dan memang saya minta kalau bisa saya di Sumeneb yang isi. Dan pegawai saya juga bagian di marketing. Kenapa saya datang ke Sumeneb? Karena saya pernah, ini yang kedua kali saya ke Sumeneb Bapak Ibu. Yang pertama itu kira-kira 7 tahun yang lalu, ya kita mendampingi sekolah di sini SMP 1 Sumeneb. Kalau tidak salah ada stadion, betul ya? Ya. Oke. Waktu itu kepala sekolahnya Pak Arif Pak. Oh almarhum. Innalillahi. Jadi selama 1 minggu kita pelatihan gurunya, nyiapin sistemnya di sana. Dan saya rindu sekali gitu Sumeneb dan alhamdulillah melihat orang Sumeneb tambah semangat saya mau kesini lagi. Orangnya ceria-ceria. Cantik-cantik jelas ya. Yang ibu-ibunya ya. Oke, alhamdulillah. Bapak Ibu, materi hari ini kita bahas bagaimana kita memulai untuk bisnis internet marketing. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang mulai internet marketing, boleh angkat tangan yang sudah punya Facebook. Oke, yang sudah punya Facebook boleh turunkan tangan. Yang sudah menggunakan Facebook buat jualan boleh angkat tangan. Semakin berkurang, oke turun lagi. Yang menggunakan Facebook rutin setiap hari untuk jualan boleh angkat tangan. Oke, semakin berkurang. Yang menggunakan Facebook mengupload di Facebook minimal 50 kali uploadan gambar boleh angkat tangan sehari. Oke, sudah mulai nggak ada. Ada? Siapa? Bapak ya? 50 gambar sehari? Berapa? 20-an? Oh mending daripada yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika bicara internet marketing berarti kita juga harus fokus konsisten di situ. Kadang-kadang kita sehari semangat upload, besok sudah nggak upload lagi. Yang terjadi yang beli ini secara psikologi yang beli mikir ini orang niat jual apa enggak sih? Gitu. Tapi ketika tiap hari ngupload itu juga orang komen ini dodoran tong ini.
Betul atau tidak? Ingin dikenal dodolanto apa? Ini jelas gak dodolan ora? Kira-kira yang satu yang dodol. Lebih baik orang komen kita statusnya jualan terus daripada orang komen ini orang nggak jelas itu jualan apa enggak, betul tidak? Kadang-kadang ibu-ibu kan merasa stres, banyak yang curhat ke saya, teman saya kok nggak ada yang like ya status jualan, tapi kalau status gosip kok banyak yang like, betul tidak? Ketika jualan ini orang nggak ada yang like, nggak ada yang komen, semakin lama semakin berkurang. Tapi kalau kita bicara mohon doanya anak saya sedang sakit, yang lain banyak nggak? Amin, amin, amin. Nah, strategi bagaimana jualan sambil membicarakan yang lain bukan jualan, itu namanya soft selling. Yang langsung jualan itu namanya hard selling. Contoh soft selling gini, alhamdulillah hari ini saya jalan-jalan ke pantai mana gitu ya, pakai baju, bagus banget, ternyata itu baju jualanku sendiri, yang mau pesan silakan nomor HP-nya. Jadi nggak langsung yang mau beli ini harga sekian ini tuh orang itu jualan, tidak ada pesan makna apapun yang disampaikan. Dan soft selling yang terbaik itu adalah ceritakan aja, simple, nggak usah cerita panjang-panjang jadi novel, orang malah malas baca ya. Kecuali kita ceritanya bersambung dan memang bagus tuh ya. Sebelum kita lanjut ke serius ke materi, Bapak Ibu, saya perkenalan dulu. Nama saya Umar Gaddafi, saya dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah perusahaan kami dipercaya sebagai AEP-nya Microsoft di Indonesia, tapi untuk Jawa Timur kami yang handle. Jadi kantor kami di Jakarta, kebetulan saya ditunjuk oleh pengurus untuk jadi anggotanya OKOC Indah Makmur untuk membantu UMKM. Biasanya pelatihan kami internet dan lain-lain itu hitungannya jutaan ya. Lisensi Microsoft itu per orang itu minimal 11 juta, pelatihannya minimal 5 juta. Tapi karena kami dari kerjasama dengan OKOC Indah Makmur untuk pelatihan semua, bahkan kita bisa kasih gratis. Oke, jadi dan ini faktanya begitu karena kami loso bareng dengan OKOC sudah di Bengkel ya, Ponorogo. Bahkan kami sekarang lagi minta ibu-ibu mak-mak yang nggak bisa internet marketing. Aku nggak siap belajar Pak, aku siap dibikinkan saja. Khusus mama nggak apa-apa kita bikinkan. Yang muda-muda jangan manja. Ngaku-ngaku mama, ditanya usianya berapa? 40 tahun. Lu mama itu. Belum mama itu. Udah minta. Gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ya sejak 10 tahun terakhir waktu zamannya Gus Ipul itu sebenarnya kami juga punya program bersama Gubernur Pak Karo. Ya maksudnya kepada Karo membina santri entrepreneurship seluruh Jawa Timur, pondok pesantren. Akhirnya kami mengeluarkan sebuah komunitas namanya HIPSI, Himpunan Pengusaha Santri. Ya akhirnya resmi di bawah NU ya, PWNU. Meskipun beberapa waktu yang lalu ada yang boncengi partai ya. Ini rawan banget kita, ini komunitas dikit-dikit diboncengi partai gitu ya. Sehingga kita harus cerdas, jangan sampai kita lengah. Kalau kita rugi kan kita yang rugi sendiri dulu Bapak ya. Ya sehingga kita benar-benar kita jaga hubungannya ya. Terus kemudian ini kegiatan-kegiatan kami ya. Kita sudah di seluruh Indonesia, yang belum cuma Papua ya. Belum berani Papua. Baik, change yourself before change the world. Jadi Bapak Ibu harus merubah diri Bapak Ibu sendiri sebelum semuanya dunia ini mau Bapak Ibu rubah di masa pandemi ini. Benar atau tidak? Dalam pandemi ini hasil riset kami itu yang kolaps itu ada 2. Penyebab UMKM kolaps cuma 2. Ini riset kami, data kami. Yang pertama karena hutangnya kebanyakan, dikejar-kejar internet, dikejar-kejar bank, jadi nggak bisa kreasi. Jadi kreativitasnya mati. Kenapa? Tiap hari di WA kapan bayar. Oke, itu yang pertama. Mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini tidak ada yang terjebak hutang, yang
melilit, amin. Dan mulai hari ini ke depan sekali-sekali upayakan jangan sampai dikit-dikit utang. Karena di era pandemi ini yang jatuh kolab itu sampai yang aset miliaran habis itu gara-gara terjebak serius. Sedangkan yang nggak punya hutang justru malah tenang, santai. Nah, yang terlalu santai ini juga jatuh juga. Nah, yang santai tapi mau belajar internet marketing itu sudah yang sukses kan. Oke, jadi jatuhnya dua tadi. Yang pertama karena hutang, yang kedua karena nggak mau belajar. Malas belajar, sudah tua, nggak bisa pak. Belajar Facebook itu zamannya anak-anak. Nggak apa-apa bu, kalau ibu nggak mau belajar, cari karyawan satu, suruh belajar. Iya kan? Kan gitu aja. Kalau udah punya pegawai, ngapain repot-repot kita yang belajar? Tapi ingat, pengalaman kami karyawan udah dilatih, udah pintar keluar. Begitu nih. Itu sudah terjadi. Sehingga logikanya bagaimana sebenarnya? Niat ditata. Niat Bapak Ibu kita. Nggak apa-apa ya Allah, saya niat ngajarin dia supaya pintar. Kalaupun dia keluar, semoga jadi amal ibadah buatku. Amal jadi. Kalau yang gantiin sih, cari yang lain. Masih banyak. Allah kalau selalu menemani kita, selalu memberi kemudahan. Kalau kita, karena kita kalau ada masalah jauh sama Allah, akhirnya secara tidak langsung kita menyulitkan diri kita sendiri. Betul atau tidak? Betul. Okay. Nokia ini HP yang dulu terkenal di zaman saya kuliah tahun 2008. Orang semua pakai Nokia kalau ditanya. Semua pakai. Bahkan nenek saya, ibu saya, bapak saya, kalau suruh beli HP nggak mau merek lain, harus Nokia. Sampai-sampai analis bilang Nokia ini nggak akan pernah bangkrut. Kenapa? Sukses. 80% pasar dunia dikuasai oleh Nokia. Yang terjadi apa? Bangkrut? Amin loh. Sekarang ada yang pakai Nokia? Nggak ada. Tahu kenapa jatuh? Yang tadi yang penyebab gagal tadi, yang pertama karena hutang terlalu banyak, yang kedua karena tidak mau belajar. Nokia kalau dia menerima tawarannya Android pada tahun 2002 Bapak Ibu, mungkin yang menguasai pasar handphone sekarang Nokia. Dia bilang ke Android, ke Google yang waktu itu nawari Android, buat apa Android, kami kan sudah jadi raja HP. Jadi sudah tidak mau belajar, meremehkan orang lain. Lengkap sesuai hadis Rasulullah, batarul haqqo wa ghamatun nas. Tidak akan masuk surga orang itu kalau punya kesombongan dalam diri, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nokia melakukan, dia meremehkan Google, dia menolak Google, meremehkan Google. Google waktu itu berpikir siapa yang mau? Yang mau siapa? Waktu itu tahu yang mau? Samsung. Perusahaan yang waktu itu tidak dikenal sebagai perusahaan HP, hanya ngeluarin kulkas, ngeluarin TV. Ternyata sekarang salah satu brand Android untuk handphone yang non Cina itu adalah Samsung. Habis itu diikuti oleh Oppo, Vivo, Cross, dan macam-macam. Ya, macam-macam dari sini ya. Bapak Ibu, Nokia sebesar ini bisa jatuh, apalagi Bapak Ibu, apalagi saya. Ingat aja, yang bikin jatuh apa tadi? Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Kalau sebelumnya karena kebanyakan. Ini adalah petanya. Lihat, yang pink ini adalah Android. Awalnya 2007 nggak dikenal, jadi sekarang menguasai sampai ke sini mungkin ya. Sedangkan Symbian, Nokia turun sampai hilang sampai bawah ya. Oke. Nah, BlackBerry. Masih ingat BlackBerry? Siapa yang pernah pakai Bapak Ibu? BlackBerry. Oh. Kalau nggak punya BBM itu nggak gaul dulu. Bahkan hanya orang yang punya duit saja yang bisa beli dulu. Zaman saya mahasiswa, anaknya orang berada yang bisa beli BlackBerry. Ya. Sekarang ada yang pakai BlackBerry? Tidak ada yang pakai BlackBerry. Tahu nggak kenapa BlackBerry jatuh Bapak Ibu? Jatuhnya BlackBerry karena dia ngotot dengan teknologi tombol kecil-kecilnya ini. Dia menolak touchscreen. Teknologi touchscreen dia bilang, ini ketinggalan zaman. Yang canggihan adalah yang
pakai tombol. Yang terjadi yang benar yang mana? Touchscreen apa? Siapa yang merasakan menerima kebenaran dari touchscreen itu? Samsung sama iPhone. Nah, Steve Jobs. Lihat Bapak Ibu, dua perusahaan besar ini contoh saja. Sebenarnya ada banyak sekali bahkan di sekeliling kita yang rata-rata bangkrutnya itu karena tadi alasan tadi. Oke, kebanyakan utang, tidak mau belajar atau menolak kebenaran. Oke, bisa bangkrut dunia akhirat orang yang menolak kebenaran dan meremehkan. Saya percepat. Nah, sekarang Bapak Ibu transaksi menggunakan HP, Android, menggunakan internet itu meningkat drastis dan tajam. Ini datanya ya. Orang akses Tokopedia, e-commerce, Shopee itu naik 69% Bapak Ibu dari pandemi sebelum pandemi. Oke, jadi orang mulai terbiasa sambil tidur-tiduran lihat Shopee. Sambil masak lihat Shopee. Oh, lihat ada jilbab bagus kok murah ya. Transaksi itu naik 69% Bapak Ibu. Siapa yang mengambil keuntungan dari sini? Yang biasa jualan di marketplace. Pertanyaannya, Bapak Ibu produknya sudah di marketplace? Sudah ada di Shopee? Sudah ada di Tokopedia? Catat tulis, produk saya harus buka toko di Tokopedia, di Shopee. Tulis. Oke. Kok nggak buka, orang-orang ngumpulnya di sana semua kok? Ya kan? Bukan lagi ribuan yang di sana, Bu, jutaan sehari. Jadi Bapak Ibu nyetak brosur di percetakan atau di print, ya 1000 belum tentu orang yang baca 1000 orang, betul? Tapi kalau toko Shopee dan lain-lain Bapak Ibu jualan di situ, itu orang di situ udah rebutan ngakses barang. Nah, bagaimana caranya biar toko kita nomor 1 itu pelatihan tersendiri? Gimana caranya toko kita jualan batik tulis Badura supaya dia nomor 1 dibanding yang lain? Itu ada rumusnya, itu ada strategi. Kita tidak bahas itu. Yang pertama punya toko dulu. Oke? Yang kedua ini, pembayaran digital naik 65%. Pembayaran digital itu contohnya pakai apa coba? GoPay, OVO, Flip, Dana, pokoknya orang lain. Naik 65% Bapak Ibu. Artinya uang yang beredar sekarang sudah tidak fisik lagi, tapi sudah dalam bentuk angka. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya, sebenarnya kita nih punya uang nggak sih? Enggak Bapak Ibu. Di rekening itu angka aja. Jadi hanya berupa angka aja, betul kan? Bahkan ada yang teliti, seandainya semua orang Indonesia ini narik uang cashnya, itu uang di bank udah nggak ada. Jadi bukan. Ya kan kita nggak tahu. Jatuh, robek, kebakar, itu berhari-hari kan orang jumlahnya banyak. Ada yang misalnya nyimpan duit, misalnya, nah, itu kan kalau di total se Indonesia mungkin bisa triliunan. Artinya apa Bapak Ibu? Transaksi ini mulai trennya bukan lagi transaksinya uang kertas, uang koin, ya, tapi sudah angka, transfer angka. Kesehatan. Ya, layanan pesan antar tentang obat di kota besar sudah meningkat. Kalau di sini mungkin belum ya. Belum. Yang pakai Halo Dokter belum. Kota besar ya. Halo Dok ya. Transaksi sembako aja naik 400%. Sembako naik 400%. Online. Orang mulai tren ke depan nggak mau ke pasar, tinggal order, kirim, tunggu di rumah, sayur datang, telur datang, ya, super mie datang, apa lagi? Alat-alat masak datang. Pokoknya sudah mulai tren ini. Bahkan ini naiknya 400%. Siapa yang mendapatkan keuntungan semua ini? Yang mereka jualan di online ini. Oke. Apakah Bapak Ibu di antara sini sudah mendapatkan keuntungan dari kenaikan ini? Wallahu alam. Ya, Bapak Ibu yang bisa jawab. Saya kan nggak tanya terus. Ya. Oke. Nah, digital marketing ini intinya upaya memasarkan produk ke online. Mau pakai Facebook, mau pakai Instagram, apapun yang jelas dipasarkan melalui online, internet. Apakah semua bisnis pakai online bisa? Bisa. Ibu produk apapun bisa. Mulai dari perabotan rumah tangga sampai yang perintil kecil-kecil,
dari yang barang-barang home industry seperti hiasan dekorasi rumah sampai emas dan sebagainya, itu bisa dijual secara online. Oke. Meningkatkan pendapatan, mampu menjangkau target konsumen spesifik, efisiensi dalam segi perangkat. Nah, Bapak Ibu, kita sudah ke depan itu nggak mikir lagi nyetak brosur. Kalau bisa semua Bapak Ibu punya akun Facebook, punya akun Instagram, punya akun YouTube, punya akun di toko. Dimana kalau punya karyawan satu orang suruh fokus ngelola itu. Kalau punya karyawan. Kalau kita nggak punya karyawan, sementara siapa yang ngelola? Kita sendiri. Kalau sudah jalan baru rekrut anak SMK. Bapak Ibu, anak SMK itu kan kalau Bapak Ibu sudah niat pingin usaha, itu kan sudah ada izin minimal UD, betul ya? Ketika UD izin, Bapak Ibu ada operasional harian kan, mulai dari pagi sampai sore itu. Nah, untuk rekrut SDM itu kami nyaranin ke UMKM yang sudah jalan seperti itu, gunakan jasa anak-anak SMK. Datang ke SMK, Pak kami butuh SDM 2 untuk bantu kami di sini. Apa saja Bu yang diperlukan? Internet marketing. Oh, nggak ada ya, belum ada ya, banyak yang belum ada SMK internet marketing ya. Mungkin lebih cocok desain grafis, Multimedia, public relations atau pemasaran. Multimedia juga bisa. teknik jaringan. Teknik jaringan. Agak sedikit Pak. Mungkin belum nyambung. Oke. Nanti kasihan anaknya kalau Bapak Ibu dia jurusan TKJ, Bapak Ibu ngasih kerjaan suruh desain kan kasihan. Anaknya nggak berkembang ilmunya. Ya, lebih baik fokus saja desain grafis, multimedia, apa lagi tadi? Pemasaran. Ya, public relations pemasaran. Dapat membantu membangun brand bisnis Anda. Oh iya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu orientasi pertama bangun brand. Tahu apa itu brand? Oke, orang sering bilang brand itu merek dan logo, betul ya? Padahal tidak cukup hanya itu. Brand adalah merek logo plus makna yang tertanam oleh orang tentang merek itu. Makna yang tertanam dalam benak konsumen ketika beli merek itu. Contoh, langsung aja lah. Yang jualan batik siapa di sini? Oke Ibu, misalnya. Nama mereknya Bu? Nama merek? Nama brand? Brandnya brand jual. Nah, Ibu harus mengevaluasi brand Ibu supaya namanya harus mudah diingat orang, diucapkan gampang. Ada orang Trenggalek nama pecelnya Gedok. Gedok tuh orang luar Jawa susah Bu. Gedok gitu. Artinya ternyata anak wedok kan gitu ya. Saya bilang ganti Bu namanya apa? Kita analisis jadi sambal pecel Bu Fitri. Jadi nama orangnya itu jadi brand. Itu bisa juga. Ya. Ada kelemahan kelebihan tapi kita sudah evaluasi. Pokoknya nama harus enak didengar. Katakanlah Ibu namanya tadi apa? Cesai. C. Cesai. Sera. Oh Sera. Anggap saya Sera ya. Oke. Saya beli produk Ibu Sera. Sera itu brandnya. Maknanya apa? Maknanya tanam saya kenapa saya beli lebih dari 1 kali bahkan lebih dari 10 kali di Ibu adalah yang pertama orang yang jualan tuh enak, baik, sabar. Udah mulai mana ya? Mana pelayanannya sudah muncul ya? Oke. Saya tahu ada yang lebih murah dari Ibu, tapi saya pilih Ibu karena orangnya baik, pelayanan. Pelayan. Itu makna yang melekat di pelayanan. Ada makna yang melekat pada produk. Kayaknya enak, dingin, lembut, tidak mudah luntur. Dan ternyata kualitasnya terjamin. Oke. Orang beli ayam Kentucky Pak, itu 20.000 katakanlah. Padahal kalau beli di pinggir jalan itu 5.000 udah dapat. Kenapa orang rela beli KFC yang 20.000? Yang nangkap yang pertama pelayanan dulu. Tempatnya enak, bersih, dingin, ada AC-nya, tempat duduknya bersih, pelayanannya orang-orang yang ramah, kan gitu. Terus yang dekat pada produk, kalau enak itu kayaknya kok sama ya. Mereka enggak, enak itu relatif. Yang membuat suasana itu kan kita keren, karena yang pernah beli ke situ adalah orang hebat, terkenal nasional. Artinya apa? Berarti ada tambahan lagi tadi buat
ibu, ya. Berarti harus ada testimoni orang yang pernah beli dan itu orang termasuk orang hebat lebih bagus. Ya, ibu mungkin pernah datangi sama ketua RT dan dia beli misal, Pak Bupati, Bupati minta kasih testimoni ini kain bagus sekali, saya rekomendasikan kalian pakai ini. Misal kayak gitu, fotonya Bupati, tulisannya, ibu desain yang bagus, kemudian dipajang di depan toko, ada semua, ya. Terus ada di Facebook, ada di IG, ada di website, ada di semua. Akhirnya mulai tertanam, muncul orang baru lagi, ternyata selain Bupati juga DPR. Selain DPR ternyata wakil presiden datang ke sini, mampir ke tempat itu. Bisa contoh. Oke, bisa merasakan bahwa brand itu bukan merek aja, tapi merek plus apa? Makna yang dirasakan orang terhadap merek. Oke. 10 jurus ini saya kasih saat ini Bapak Ibu. Syaratnya supaya budget closing di internet, ya. Ini syarat utamanya. Syarat utamanya yang pertama adalah harus ada produk, betul atau tidak? Ya. Produk sendiri atau produk orang lain. Kalau Bapak Ibu produk sendiri, berarti tugas Bapak Ibu bukan jualan. Kalau Bapak Ibu produsen. Kalau Bapak Ibu produsen, pikirannya cuma dua. Bentuk distributor atau bentuk reseller. Coba, tanggap ya. Produsen jangan mikir jual ke end user, jangan jual ke konsumen langsung, kelamaan. Yes. Sekali lagi, kalau produsen fokusnya mencetak barang yang berkualitas, jelas ya, tidak bisa ditawar. Kalau di digital marketing, fokuslah bermitra dengan distributor yang terpercaya, yang dia sudah punya jaringan. Kalau nggak ada, berarti kita yang bikin. Ya, kita yang bikin itu maksudnya ngajak teman-teman, ada yang mau jadi reseller, ada yang distributor, bagi hasil begini-begini, nanti bikin grup. Kami ada pelatihan khusus itu seharian. Bagaimana rekrutmen sampai bina reseller. Karena banyak sekali Bapak Ibu yang punya reseller tapi di grup, dimasukin grup, ditanya kabar aja nggak pernah dijawab. Krik gitu. Karena prosedur pembuatan grup dan pelatihannya masih kurang. Kalau misalnya produk orang lain, berarti Bapak Ibu sebagai distributor boleh, reseller boleh. Bahkan saya lihat ada ibu-ibu reseller juga rekrut reseller. Artinya dia bagi komisi. Ibu produknya apa? Ini ya. Produk Ibu ini ya, minuman gula aren. Ibu produsen. Ibu produsen, kalau digital marketing berarti Ibu fokusnya apa? Produksi dan nyari reseller. Semakin banyak reseller Ibu, semakin cepat lakunya. Pertanyaannya adalah mau nggak Ibu bagi komisi ke reseller? Harus mau. Kadang-kadang produsen, aduh kalau bagi-bagi reseller nanti untukku jadi kecil. Jangan lihat kecilnya, tapi produk Ibu masifnya nanti faktor kali. Ya, kuantitasnya. Oke. Berarti mindsetnya sudah begitu ya Bu ya? Sudah punya reseller? Sudah punya? Sudah ada grupnya? Syarat reseller harus ada grup WA-nya, dibina setiap hari. Kemudian penjualan terbaik setiap bulan kasih reward. Yang nggak pernah aktif sama sekali keluarkan dari grup, dari yang lain lagi. Simple. Kita sebenarnya bangun reseller itu kan orang butuh uang, sehingga kita bagi-bagi uang ke mereka. Jadi reseller kita, betul tidak? Ketika komisi kita 50.000, kita ngasih reseller 30.000, kita 20.000, kita nggak rugi Bapak. Bahkan ada yang ekstrim, komisinya 49.000, dikasih reseller 30.000, itu malah lebih senang reseller. Reseller itu harus disenangi dengan komisi yang besar. Biar semangat. Lah ini enggak, komisi 50, resellernya 5.000 ya. Ini kapan mana? Oke, ilustrasi saja ya. Yang kedua adalah punya mentor bisnis. Bapak Ibu harus punya mentor bisnis. Mentor bisnis itu begini. Di setiap produk Bapak Ibu pasti sudah ada kompetitor yang udah di atas kita, betul ya? Sebenarnya yang pertama dia adalah mentor terbaik kita. Ibu jualan apa? Apa? Teri crispy. Siapa yang menguasai teri crispy yang paling tinggi? Kompetitor Ibu yang paling terkenal ada nggak? Siapa? Sebut satu saja. Pak Herul. Pak Herul, mana Pak Herul? Belakang
Oh, Hairul. Nah, ini boleh nggak Bapak Ibu belajar ke Bapak? Boleh, Pak. Nah, boleh. Oke, sudah, maka orangnya ada langsung boleh. Oke, tangan dulu berarti. Jadi begini Bapak Ibu, UMKM itu tidak bisa sukses sendiri, itu nggak bisa. Bermitra. Bermitra itu yang pertama, jangan fokus dulu ke yang jauh-jauh. Di dekat ini, yang biasanya yang produknya sama ngumpul, yang sudah besar nanti sampaikan ke yang kecil, ayo belajar ke aku. Nanti kalau ada yang order banyak, aku lempar ke kalian. Itu yang terjadi di Ponorogo, Bapak Ibu. Karena juga ada kain, ada yang bikin kain Ponorogo, Sibori atau apa itu? Kain Sibori, ya Trenggale Ponorogo. Itu yang besar orderannya itu dilempar ke teman-temannya. Disuruh. Kenapa mereka bisa ngesup begitu? Karena mereka sudah dekat. Mitra sudah komunikasi, kita sukses bareng-bareng. Makanya OKOC nama Amri ini mau wadahi itu, Bapak. Itu tadi semua ya. Terus yang ketiga, kata kunci. Kalau di internet, Bapak Ibu jualan di internet, wajib Bapak Ibu punya kata kunci yang orang tuh nyari produk kita itu biasanya nyari di Google pakai kata apa? Riset kata kunci. Kalau riset kata kunci ini minimal satu produk berapa Pak jumlahnya? Minimal 1.500 kata kunci. Contoh lagi. Bapak produk apa? Bibit lele. Jual online. Olahan lele. Berarti yang dijual online nanti rencananya apa? Bibit lele dan olahan lele. Oke. Ketika orang nyari lele di internet, misalnya jual lele, penjual lele, penjual lele enter yang keluar bisa punya Bapak apa enggak? Belum tentu. Pemain lama sudah ada yang sudah main. Jadi kata kunci Bapak di internet meskipun Bapak punya blog, web dan lain-lain, tetap kalah sama yang sudah duluan. Sehingga kata kunci Bapak harus ditambah. Misalnya penjual lele Sumeneb. Nah, penjual lele di Sumeneb misalnya. Nah, Bapak harus cek dulu ada aplikasinya namanya Google AdWords bisa. Ya, bisa pakai Bapak pakai apa? Google AdWords. Saya pakai ini Pak langsung di Google. Google. Oh, Google Suggest. Google Suggest. Oke. Bisa Google Trend ya. Tulis dong Google Trend bisa. www.googletrend.co.id. Jangan yang co.com ya, jangan yang com. Tapi co.id. Nanti Bapak Ibu ketik penjual lele ya. Nanti di situ diberitahu orang banyak nyari lele di Sumeneb di mana? Apa bro? Google Trend. Nah, Google Trend. Bapak pakai kata kunci itu simpen. Oh, jadi kalau aku jualan nanti harus kasih kata kunci itu di status Facebook, IG, blog, website dan lain. Bisa merasain? Bisa ngerasain? Bisa ya. Oke. Kalau Google Suggest itu gini, Bapak Ibu. Chrome-nya itu harusnya dihapus dulu semua historinya. Kan kita pernah akses apa saja sebelumnya, itu dibersihkan dulu. Terus kemudian Bapak Ibu tulis produknya di Google. Nanti kan disaranin sama Google. Kita belum ngetik tapi sudah disaranin. Itu yang sering dicari orang. Misalnya penjual kain Madura. Spasi nanti muncul banyak. Madura bagus, kualitasnya ini, kita murah, dan lain biasanya gitu. Nah, itulah kata kunci yang harus dipakai. Kenapa? Itu yang paling sering dicari. Biasanya supaya Bapak Ibu disaranin sama Google seperti itu harus nyari dan enter itu minimal 1000 kali. Misalnya nama Ibu ya, nama Ibu nama lengkapnya? Ya? Ozaima. Panjangnya? Ozaima ya. Misalnya Ozaima Abu Bakar misalnya. Ozaima Abu Bakar misalnya.
Itu Hosaibah spasi, kalau nggak pernah nulis Abu Bakar nggak akan pernah muncul, kecuali udah sering 1000 kali, minimal 1000 kali dicari orang. Oke ya. Terus yang keempat Bapak Ibu, baru buat marketing kit. Maksudnya harus ada foto produk. Foto produk itu Bapak Ibu, saran saya jangan foto produk yang, tapi di Sumenep ada yang nge-share gambar ya? Ada ya? Belum ya? Oh udah banyak ya? Nah itu kalau misalnya produk kain, tolong kainnya jangan sedikit di sini yang difoto. Kalau memang baju full. Kalau Bapak Ibu kan punya anak atau tetangga, tolong dipakai di foto. Tapi kepalanya dipotong bisa. Artinya nggak usah diperlihatkan kepalanya bisa, atau dibulurkan bisa. Jangan baju disimpan di meja terus difoto. Itu orang nggak bisa bayangkan, Pak. Itu ini nanti kalau dipakai jadi apa itu orang nggak bisa bayangkan. Kalau bikin foto, kalau foto sekarang sudah canggih, Bapak Ibu pakai handphone, betul ya? Sudah nggak perlu. Kalau dulu kan harus beli kamera pas sekarang nggak perlu. Sekarang HP canggih-canggih. Nah, yang perlu Bapak Ibu belajar adalah poster, cara bikin poster. Kalau di HP Bapak Ibu boleh dicatat Canva, nama aplikasi yang bisa dipakai. C-A-N-V-A. C-A-N-V-A. Hari Sabtu ini yang sudah mendaftar, nanti kami kasih linknya. Itu ada gratis pelatihan online membuat Canva, membuat poster dari Canva. Poster pakai HP. Kan Bapak Ibu nggak semua punya laptop kan? Sebenarnya kalau pakai laptop lebih bagus. Ada pelatihan pakai PowerPoint itu jauh bagus. Ya? Mau beli laptop? Wah malah mantap Pak. Setelah ini langsung tuh mantap. Saya tangan dulu dong. Sebentar dulu, Bapak Ibu yang internetnya lemot boleh angkat tangan di rumah, yang lemot internetnya. Itu Pak, yang di depan. Kendala saya Pak, kendala kami. Kami kasih pelatihan online gratis, tapi nggak bisa ikut Pak. Kenapa? Internet nggak bisa. Lemot. Nah, solusinya yang lemot gini. Nanti kami rekam videonya, terus dikirim nanti pas di tempat yang internetnya cepat atau ada wifi gratis download ya. Ya. Di balai desa ada wifi, sekarang ada program desa sebagai tempat internet anak sekolah kan. Ya, gitu. Boleh dipakai buat dagangan juga. YouTube Pak. Sekali-sekali nyumbang Pak, deal gitu apa transaksi kasih berapa persen. Itu justru marketing terbaik itu ketika kita memperbanyak sih. Namanya marketing langit Bapak Ibu, sekarang lagi tren. Ketika dapat omset 1 juta semua diinfak. Ya ada yang dulu kita ada, tapi kalau dia terus konsisten belajar, justru Allah tahu sudah jadi Allah. Banyak cita-cita. Nanti lagi di grup rame-rame ya. Pokoknya jangan bosan-bosan dan jangan keluar grup. Kalau keluar grup ya nggak apa-apa ya. Itu kan pilihan Bapak Ibu sekalian. Iya Pak ya. Cuman di grup kami akan sampaikan pelatihan-pelatihan kami. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi khusus UMKM memang murah. Penampingannya sampai bikinkan poster juga kami bikin gratis. Untuk mama ya. Kalau yang muda-muda enggak. Awas jangan jadi mama. Bapak Ibu, video promosi nggak usah bagus-bagus kayak di film, cukup Bapak Ibu rekam barangnya, ya. Halo guys, hai guys, ini fotonya, bisa juga dikirim. Hai guys, sekarang kan bahasanya begitu, hai guys. Nggak usah jaim Bu, ya. Aduh, malu guys. Nggak usah, ya. Ini zamannya sudah seperti itu ya, kita ikut ya. Punya komunitas wajib. Bapak Ibu harus ikut komunitas. Komunitas itu sebenarnya fungsinya cuma minimal 2. Yang pertama kita bisa kolaborasi. Kalau bisa organisasi kok kita nggak bisa kolaborasi ya, berarti nggak pas gitu. Kita kan organisasi supaya bisa kompak, bisa bareng-bareng gitu ya. Terus yang kedua kita ikut organisasi supaya belajar ilmunya.
Karena biasanya di organisasi yang sudah sukses akan berbagi kepada yang belum sukses. Ya, OKOC Indah Makmur minimal menyediakan fasilitas itu. Yang pertama, OKOC Indah Makmur itu kolaborasi, nanti kita datang. Ya, ini lagi bikin marketplace kalau bulan depan launching gratis buat UMKM. Mohon doanya Bapak Ibu ya. Oke. OKOC Indah Makmur ya. Punya komunitas lebih dari 5 boleh nggak Pak? Boleh. 10 boleh, tapi ingat ada namanya komitmen ya. 30 boleh. Cuman kalau ikut organisasi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah diamanahkan jadi pengurus, ya kalau banyak-banyak stres, malah nanti miskomunikasi sama temannya. Ya, mendingan dipikir-pikirkan dulu sebelum melakukan sesuatu. Siapkan nomor HP. Untuk nomor HP jualan